adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 10 Agustus 2024, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Mari berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti, musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi selalu tak kunjung henti. Mari berdoa Allah cahaya abadi, karena cinta yang berapi-api, Santo Laurentius menjadi abdimu yang setia dan martirmu yang mulia. Semoga kami mencintai yang dicintainya dan melaksanakan yang diajarkannya. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita memperingati Santo Laurentius. Orang kudus ini hidup pada abad ketiga. Sekitaran tahun 240-an dia lahir. Dan dia berasal dari Spanyol, mungkin suku Bask, di kaki gunung Pirenia, di kota Huesca, Spain. Kemudian dia sekolah di Zaragoza. Dan di sana dia bertemu dengan seorang guru, seorang uskup, yang kemudian diangkat menjadi Paus Sixtus yang kedua. Mengenal mahasiswa yang begitu pintar, jujur, disiplin. Maka ketika Paus Sixtus kedua diangkat, dimintalah Laurentius mendampingi bagian finance, bagian keuangan, ekonomi, kuria. Dia juga boleh katakan cekatan dalam urusan keuangan itu. Maka dia kemudian diangkat menjadi diakon dan dikenal sebagai diakon agung dari Roma. Bersama dengan 6 orang lainnya jadi 7 diakon. Dan ada 2 diakon yang kemudian menjadi martir lebih dulu bersama dengan Paus Sixtus kedua. Saat itu Kaisar Valerianus berkuasa.
Gereja di bawah tanah biasanya diadakan misa di katakombe, yaitu kubur di bawah tanah. Rupa-rupanya intel ada juga yang menyamar. Maka pada suatu kali, ya di tahun 257 itu, ketika mereka sedang mengadakan misa di katakombe, disergaplah Paus Sixtus yang kedua bersama dengan dua diakon temannya itu Agapitus dan Felicismus. Mereka akhirnya dibunuh di sana. Tapi Laurentius ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa? Mereka tahu bahwa Laurentius ini pemegang kas Roma. Jadi ketika dia di penjara, dia dibujuk untuk bisa menyerahkan keuangan itu kepada kerajaan. Tapi dia mempunyai akal, dia katakan, oke, berikan waktu aku 3 hari. Maka kemudian dalam 3 hari dia membagi-bagikan keuangan yang ada itu kepada orang-orang miskin. Karena memang sebelumnya dia biasa memberi makan kepada orang-orang miskin. Lalu dikumpulkanlah mereka pada harinya dan dia katakan ini loh kekayaan gereja, yaitu orang-orang miskin. Maka Raja Valerianus itu tersinggung berat dan dibunuhlah Laurentius ini menjadi martir. Maka kita bicara tentang Injil hari ini. Dikatakan apa? Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi bila mati, maka dia akan tumbuh, akarnya ke dalam, lalu tangkainya ke atas. Dan itulah perkembangan gereja dengan darah sebagai vitamin kehidupan kerohanian dan cinta kasih. Dengan semangat, Santo Laurentius yang berani menghadapi para serdadu mengatakan bahwa hidupnya adalah Kristus. Apapun yang terjadi, dia tidak takut bersama dengan Kristus. Maka kemudian para serdadu emosi juga dan dia dibunuh menjadi martir dan dia tetap dikenang sampai hari ini. Kenapa? Ia telah melaksanakan apa yang dikatakan oleh Injil pada hari ini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Maka berita martiria dari Laurentius ini tetap diperingati oleh gereja setiap tanggal 10 Agustus. Kenapa? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dia menjadi santo. Maka kita berdoa, Santo Laurentius, doakanlah kami.